Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Nah, kemarin kalian sudah mengenal negara-negara yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Hari ini kita akan mengetahui interaksi antar negara ASEAN. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengetahui pengertian interaksi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui faktor penghambat interaksi antara negara ASEAN. Nah, anak-anak tahu nggak negara kita Indonesia berada di benua apa? Ya, betul sekali. Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Pertemuan kemarin kita sudah membahas negara-negara yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Pasti anak-anak masih ingat dong ya negara apa saja? Negara yang masuk ke dalam anggota ASEAN ada 10. Ada Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Kamboja. Lalu, negara-negara ASEAN ini melakukan interaksi atau enggak ya? Seperti apa sih interaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, di dalam kerjasama atau interaksi, pelakunya harus ada 2 atau lebih ya. Lalu, faktor apa saja nih yang mendorong terjadinya kerjasama tersebut? Anak-anak ada yang tahu nggak ya? Nah, interaksi ini terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan, yang tentunya satu dengan yang lain berbeda-beda keunggulan dan kekurangannya. Ada 2 faktor nih yang mempengaruhi interaksi antar negara. Faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita bahas faktor pendorong dulu ya. Faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Tentunya anak-anak tahu apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Kita kan sudah pernah membahas sumber daya alam Indonesia di kelas 7. Nah, salah satu sumber daya alam Indonesia yaitu hasil tambang, hasil hutan, dan pertanian. Sehingga adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini mendorong negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama. Contohnya nih, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian, faktor pendorong interaksi yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan kondisi geologis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di satu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, anak-anak, tadi ada faktor pendorong nih. Pastinya ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Tentunya anak-anak tahu dong ideologi negara kita. Benar sekali, ideologi negara kita adalah Pancasila. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Jadi, jarang ditemukan kerjasama yang tidak terjadi karena perbedaan ideologi. Karena kerjasama itu menguntungkan. Yang kedua, kondisi konflik dan perperangan yang terjadi di dalam negara maupun antar negara tentunya mengganggu stabilitas negara, sehingga akan menghambat kerjasama. Mudah-mudahan di negara-negara ASEAN jangan terjadi perperangan ya, karena perperangan banyak merugikan negara. Faktor penghambat yang ketiga,
yaitu kebijakan protektif. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian dari negara lain. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang tujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampak kebijakan ini juga mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat terjadinya kerjasama di antara negara-negara. Kemudian faktor yang keempat, faktor penghambat yang keempat, yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lalu, perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah, ternyata interaksi antar negara ASEAN sangat dibutuhkan ya, dan itu penting sekali. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan pembelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak sudah mengerti interaksi antar negara ASEAN dari faktor penghambat dan faktor pendorongnya? Ibu harap anak-anak semua mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu berikan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.